Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melanjutkan pelajaran kita Al-Islam semester 6 tentang bina pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an. Dan di pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama sebagaimana sudah Anda jelaskan bahwasannya ada dua bagian, yaitu tentang dasar-dasar ilmu Al-Qur'an. Tidak banyak di sini, hanya pengetahuan umum. Kemudian nanti masuk ke dalam beberapa tafsir dari surat-surat dalam Al-Qur'an. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari dan mengetahui tentang Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kita akan mempelajari tentang Al-Quran, maka kita akan sedikit mengenal lebih dalam secara umum lah apa itu Al-Quran, bagaimana dia turun, isi dalam Al-Quran ini terdapat ada berapa ayat dan berapa surat, berapa juz dan lain sebagainya. Kita akan pelajari di pelajaran kali ini insyaallah taala. Taib ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita ambil pertama definisi dari Al-Quran. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata Al-Quran. Setiap hari kita sudah membacanya, bahkan kita setiap hari mendengarnya. Dan tentang Al-Quran ini kita sudah mengetahuinya sejak lama, sejak kecil kita sudah diajarkan tentang Al-Quran itu apa. Misalnya Al-Quran ini kitab suci. Sekarang kita bahas secara singkat apa sih definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu diambil dari akar kata qoro'a. Ini Al-Quran ini dari bahasa Arab Kalau kita lihat dan tinjau dari bahasa Arab itu sendiri, ternyata asal kata dari kata Al-Quran ini adalah qoro'a, 3 huruf qaf, ro, dan a, hamzah. Yang mana arti qoro'a adalah tala, yaitu membaca. Arti qoro'a adalah tala, yaitu apa? Membaca. Kemudian adapun secara istilah, tadi secara bahasa sekarang secara istilah Al-Quran bermakna firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi Al-Quran pertama dia firman Allah, kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman ini kan perkataan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan, yang mana firman Allah ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu atau Al-Quran ini turun selama 23 tahun di mana 13 tahunnya ini di Mekah, kemudian 10 tahunnya di Madinah. Nah, Al-Quran ini setelah adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana Al-Quran ini diawali dengan surat Al-Fatihah. Setelah dibukukan awalan dari Al-Quran itu apa? Surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sebagian ulama juga ada yang menambahkan definisi Al-Quran adalah yang mana membacanya, yaitu membaca Al-Quran ini bernilai ibadah. Ini yang membedakan Al-Quran dengan yang lainnya. Bahkan ini membedakan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Baik, itu dia makna secara istilah dari Al-Quran. Sekarang Al-Quran ini pengetahuan umum tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara bertahap. Tidak langsung begitu saja. Tidak langsung
satu Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berangsur-angsur, ya sedikit demi sedikit, ya. Ya terkadang karena ada suatu kejadian maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, ya. Atau ada kejadian yang lain nanti kan kita pelajari, ya. Dalam beberapa tafsir Al-Quran di sana ada surat-surat yang ternyata turun karena ada sebuah kejadian, ya. Nah, apa namanya, ya banyak ya faidah ya di antara para ulama menjelaskan ya kenapa di Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, kenapa Al-Quran ini nggak turun secara langsung seperti itu. Ya banyak faidahnya ya, di antaranya para ulama menjelaskan bahwasannya apa, agar Al-Quran ini mudah difahami, ya. Dengan sedikitnya yang turun, maka yang sedikit itu diterima, kemudian difahami, kemudian diamalkan, ya itu diantaranya, ya. Nah, berapa lama Al-Quran ini turun? Ya, Al-Quran ini turun selama 23 tahun, ya. Yang mana tadi perinciannya adalah 13 tahun di kota Makkah, kemudian turun 10 tahun di Madinah, seperti itu. Kemudian Al-Quran ini ya terdiri dari 30 juz, ya, 114 ayat dan 6 ribuan, ya. Di sini Anda katakan 6 ribuan ayat, artinya apa namanya, tidak secara spesifik, ya. 6, bukan seperti yang kebanyakan tersebar, barangkali antum sudah tahu ayat Al-Quran itu 6.666. Ya, ini sebetulnya perlu diteliti kembali apakah benar atau tidak seperti itu, ya. Nah, intinya dia ada sekitar 6 ribuan ayat, ya. Kenapa di sini Anda katakan 6 ribuan ayat, ya, tidak secara spesifik berapa, ya karena apa yang namanya, ya, ada beberapa khilaf ya di antara para ulama, ya, tentang beberapa ayat, gitu, ya. Tentunya di sini khilaf tentang anggapan ini sebuah ayat atau tidak, seperti itu, ya. Contoh mudahnya adalah seperti basmalah, ya, dalam surat Al-Fatihah, basmalah, ya. Kalau yang kita ketahui dan mushaf yang kita pakai, basmalah ini termasuk ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, ya. Namun sebagian ulama yang lain menganggap bahwasannya basmalah ini bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, seperti itu, ya. Ini contoh mudahnya, dan banyak lagi yang lain, ya. Nah, di sini bukan berarti Al-Quran ini berubah-ubah atau misalnya Al-Quran ini apa namanya mengalami perubahan atau para ulama mengubah Al-Quran. Isi Al-Quran tidak, ya. Namun mereka itu berselisih tentang berhentinya, ya. Apakah sampai di sini sebuah ayat atau tidak, seperti itu. Kemudian, ya, surat yang pertama kali diturunkan adalah surat apa? Surat Al-Alaq, ya, 1 sampai 5, ya. Sebagaimana ini kisahnya masyhur sekali, ya. Bagaimana surat Al-Alaq ini diturunkan, ya, ketika Nabi SAW ya berada di gua Hira, ya. Dimana Nabi SAW ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dan Nabi SAW ini diminta untuk membaca Iqra. Kemudian Nabi SAW berkata, ma ana biqari, ya, aku nggak bisa baca, ya. Kemudian Nabi SAW didekap, ya, dipeluk erat-erat sama malaikat Jibril alaihissalam, sampai Nabi SAW ini nggak bisa napas, sesak dadanya saking kencangnya pelukannya. Kemudian dilepas lagi, kemudian dikatakan Iqra, bacalah, ya. Nabi lagi-lagi nggak bisa baca karena memang Nabi SAW ini tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, ya. Nabiyun ummi, ya. Dalam Al-Quran dikatakan Nabiyun ummi, yaitu apa? Nabi yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Dan surat yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 281, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ya, walaupun memang ada terjadi perselisihan, ya, di kalangan para ulama terkait akhir ayat yang diturunkan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk ke bahasan yang lain, yaitu terkait nama-nama Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ini memiliki beberapa nama, ya, tentunya selain Al-Quran itu sendiri. Baik, kita lihat di sini, ya, Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan sejumlah nama, diantaranya pertama Al-Quran, ya. Ini nama yang asal yang sering kita pakai dan sudah kita kenal sejak lama, ya, Al-Quran, ya.
Yang mana tadi sudah jelaskan Al-Quran ini artinya apa? Artinya adalah secara bahasa itu adalah yang dibaca atau bacaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Inna hadzal Qur'an. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini ya memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ya. Kemudian nama yang lain adalah Alkitab. Ya, Alkitab. Ya. Alkitab di sini sebagaimana namanya, Alkitab di sini artinya adalah yang dikumpulkan ya secara bahasa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ya, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab ya. Inna anzalna ilaikum kitaban, ya, sebuah kitab ya. Yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Ya, afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak memahaminya? Nah, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an dengan kata apa? Kitaban ya. Laqad anzalna ilaikum kitaban ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu apa? Kitab. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Kemudian nama Al-Qur'an yang lainnya adalah Al-Furqan ya, yang artinya adalah pembeda. Pembeda dari apa? Yang maksud pembeda adalah bahwasanya Al-Quran ini membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang halal dan yang haram, ya. Membedakan jalan yang lurus dengan jalan kesesatan. Ya, dia pembeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Ya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, Al-Furqan. Ya. Al-Furqan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Ya, maksud Al-Furqan adalah Al-Qur'an. Kepada siapa? Ala 'abdihi, ya, kepada hambanya. Liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya, agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ya. Al-Furqan. Kemudian nama yang lainnya adalah Az-Dzikr. Ya, nama lain dari Al-Qur'an adalah apa? Az-Dzikr. Ya, artinya apa? Pengingat. Yang mana Al-Quran ini selalu mengingatkan kita ya tentang kehidupan akhirat ya, mengingatkan kita tentang keindahan surga dan juga dahsyatnya dan sakitnya siksaan di neraka dan lain sebagainya ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya, sungguhnya kami ya yang telah menurunkan dzikr ya, yaitu Al-Quran ya, pengingat dzikr. Maksudnya dzikir apa? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Ya. Di sini selain ayat ini menunjukkan nama lain dari Al-Quran, ya, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Al-Quran ini ya sampai saat ini terjaga dari perubahan. Ya. Jadi Al-Quran yang kita baca itu sama seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara alasannya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjaga dan menjamin keaslian Al-Quran. Dan yang terakhir, ya, nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil, ya, yang artinya yang diturunkan. Ya, sebagaimana antum tahu bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Ya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan ya oleh Tuhan semesta alam. Ya, jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, oleh Rabb semesta alam. Ya, Rabb semesta alam menurunkan Al-Quran. Yang mana kita ketahui ya bahwasannya Al-Quran ini diturunkan kapan? Pada malam Lailatul Qadar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Para ulama menjelaskan ya bagaimana tadi dikatakan bahwasannya Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sedangkan dalam surat Al-Qadar dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, hanya satu malam aja. Ya, bahkan tadi dikatakan bahwasanya Al-Quran turun selama 23 tahun. Ya.
Bagaimana menggabungkan antara keduanya ya, yang seakan-akan kontradiksi ini kan ya, pendapat ini ya, atau pernyataan ini seakan-akan kontradiksi ya. Para ulama menjelaskan bahwasannya maksudnya pada ayat Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar, ya sungguh kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, Al-Qur'an dari langit yang ketujuh di Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari langit yang ketujuh, yaitu di Lauhul Mahfuz ke langit yang ke langit dunia. Ya. Itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah diturunkan ya, ke langit dunia, baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama berapa tahun? 23 tahun. Ya, itu dia. Semoga antum bisa pahami. Kemudian ya, selesai dari pembahasan nama-nama Al-Quran, ternyata Al-Quran juga punya sifat ya. Apa sifat-sifat Al-Quran? Yang pertama, sifat Al-Quran adalah nur. Apa artinya nur? Artinya nur adalah cahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya, wahai manusia, ya telah datang kepada kalian burhan, ya bukti kebenaran, mirrofikum dari Tuhanmu, wa anzalna ilaikum nuran mubin, dan kami telah menurunkan kepada kalian apa? Cahaya yang terang benderang. Nah, cahaya yang terang benderang ini apa? Ya, inilah sifat dari Al-Quran. Ya, yang mana Al-Quran ini ya, memberikan kepada kita cahaya, ya, cahaya petunjuk. Ya. Dimana kalau seorang yang tidak memahami Al-Quran, ya dia berada dalam kegelapan, dalam kebodohan. Ya, tentunya cahaya di sini bukan cahaya secara hakikatnya, namun secara maknawi ya, yang menerangi hati kita. Yang mana seorang ketika dia tidak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia akan tersesat ya, hatinya gelap, dan bahkan hatinya akan dipenuhi dengan dosa, karena dia tidak tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana yang halal dan juga mana yang haram. Kemudian sifat Al-Quran yang lain adalah nasihat ya, penyembuh ya, petunjuk dan rahmat ya. Ini banyak sekali dalam satu ayat disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah nasihat ya. Dia memberikan nasihat kepada kita. Kemudian juga penyembuh ya. Kemudian petunjuk dan juga rahmat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu, ya wahai manusia, ya qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Ya, lihat, wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu ya mau'izatun min rabbikum, ya pelajaran dari Tuhanmu, atau ya, nasihat dari Tuhanmu ya, wa syifa ya, dan juga penyembuh ya. Jadi yang pertama tadi pelajaran ya, tentunya di dalam Al-Quran banyak pelajaran, banyak nasihat yang bisa kita ambil ya. Bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mereka membangkang kepada para nabi dan rasul, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan dan binasakan orang-orang yang membangkang dan ingkar kepada para nabi dan rasul ya. Dan juga kisah-kisah orang-orang soleh ya, bagaimana kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir ya, dalam surat Al-Kahfi ya. Dan juga bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan lain sebagainya yang penuh hikmah dan pelajaran. Kemudian juga Al-Quran adalah syifa ya, penyembuh, syifa lima fis sudur ya, penyembuh ya, atau penawar ya dari penyakit yang ada dalam dada ya. Ya, kalau antum dadanya ya, penyakit apa yang ada di dalam dada, penyakit apa ya? Tentunya penyakit dosa ya. Ya, seperti apa? Seperti dengki pada seorang lain ya, seperti hasad ya, ya seperti membenci dan lain sebagainya ya. Al-Quran ini sebagai penyembuh ya. Bahkan juga ya, dia bukan hanya sebagai penyembuh hati ya, bahkan juga bisa menyembuhkan anggota badan ya, dengan bacaan dan zikir-zikir tertentu ya. Kemudian wahuda ya, dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk
Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, dia menjelaskan, memberikan petunjuk mana yang jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan ini Al-Qur'an adalah rahmat bagi orang-orang yang mukmin, ya. Jadi diturunkan Al-Qur'an adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Al-Qur'an ini memiliki sifat rahmat, ya. Dia berkasih sayang, ya. Ya. Bentuk kasih sayangnya apa? Al-Qur'an ini memberikan kepada kita petunjuk. Itu bentuk kasih sayang, menjelaskan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Mana hal-hal yang membuat kita bahagia di dunia dan akhirat, mana hal-hal yang membuat kita sengsara di dunia maupun di akhirat. Kemudian diantara sifat dari Al-Quran yang lain adalah bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah, ya. Jadi Al-Quran kitab yang penuh berkah, ya. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan Al-Quran? Ya tentunya dengan membacanya, memahaminya, ya, mengamalkannya dan mentadabburi ayat-ayatnya, ya. Itu cara menjadikan Al-Quran ini, ya, atau mengambil berkah dari Al-Quran, ya. Belajar, ya, antum membacanya, satu bacaan antum bernilai 10, satu hurufnya, subhanallah, satu hurufnya aja 10 pahala, subhanallah, ya. Ya, apa dalil bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang penuh berkah? Allah Azza wa Jalla berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummul qura wa man haulaha. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, ya, mubarak, yang diberkahi, ya, membenarkan musaddiqul lima baina yadayhi walitunzira ummul qura, ya, dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ya, dan agar kamu memberikan peringatan kepada ummul qura, yaitu penduduk Mekah, ya, dan orang-orang yang di lingkungan di sekitar Mekah, ya. Jadi sifat Al-Quran yang lainnya adalah bahwasanya Al-Quran ini, ya, memiliki keberkahan, dan cara mendapatkan keberkahan Al-Quran adalah dengan apa? Membacanya, ya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan juga mentadabburi. Kemudian sifat yang lainnya bahwasanya Al-Quran, ya, adalah kabar gembira, ya. Sifat Al-Quran ini memberikan kabar gembira. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin, ya, membenarkan apa, ya, atau kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman, ya. Tentunya Al-Quran ini memberikan kabar gembira tidak hanya kepada orang-orang beriman, bahkan kepada orang-orang kafir, ya, subhanallah, ya. Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, ya, bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam apa? Surga, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka akan diazab dan disiksa di dalam di dalam neraka, ya, subhanallah. Kemudian yang terakhir, ya, sifat dari Al-Quran yang terakhir adalah Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Ya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan. Ya, lihat di sini sifat Alkitab apa? Yubayyinu lakum. Ya, dia ini Al-Quran ini, ya, menjelaskan, ya, khususnya apa? Menjelaskan tentang apa yang ada di kitab-kitab terdahulu, ya. Kita meyakini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti misalnya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang sampai sekarang yang barangkali, ya, yang populer hanya kitab Taurat dan Injil, ya, yang didaku atau didakwa bahwasannya ini adalah Injil dan Taurat, ya. Kitab Zabur di sini, ya, hampir tidak ada orang yang mengaku bahwasannya ada kitab Zabur. Nah, kita meyakini, ya, secara bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi dan rasul, ya. Namun, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwasannya kitab-kitab
yang dulu telah Allah turun kepada para nabi dan rasul itu sudah dirubah oleh para orang-orang, ya, para pengikut rasul setelahnya, gitu. Ya, seperti yang terjadi pada Taurat dan juga pada Injil. Ya, Injil sekarang ya tidak bisa dibenarkan. Apakah itu Injil yang dahulu turun kepada Nabi Isa alaihissalam? Kita tidak bisa. Bahkan jelas dalam Al-Quran di sini dikatakan, salah satu ayatnya mengatakan di sini apa? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Ya, Al-Quran ini menjelaskan menjelaskan banyak sesuatu yang banyak yang kalian sembunyikan. Ya. Jadi banyak sekali dalam Taurat itu yang disembunyikan oleh pendeta-pendeta mereka. Ya, bahkan diganti, dirubah, direvisi dan lain sebagainya. Ya, dan dalam ayat yang lain juga menjelaskan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya apa? Para ahlul kitab itu ya mereka ini mengganti isi dari Taurat maupun Injil itu dalam keadaan mereka itu tahu, sadar mereka itu melakukan hal tersebut. Ya. Oleh karenanya walaupun Al-Qur'an ini walaupun kita meyakini bahwasannya Taurat dan Injil ini turun kepada Nabi Musa dan Isa, namun yang ada sekarang ini ya tidak bisa kita terima isinya. Ya, kenapa? Ya karena sudah banyak mengalami perubahan, banyak diganti isinya, sudah tidak asli lagi sebagaimana yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Sehingga Al-Quran ini Al-Quran ini menjelaskan di antara yang dijelaskan Al-Quran apa? Kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu, yang mana kitab itu sudah diganti oleh orang setelah para nabi dan rasul. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Anda jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga yang sedikit ini bisa memahami. Silakan apabila ada hal-hal yang belum bisa difahami antum tanyakan nanti melalui pesan singkat ya atau di grup. Nah, akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.